Nah, sekarang di sini kita belajar bagaimana perpindahan panas itu, ya. Nah, di sini dijelaskan ya ketika kita sedang memasak memasak sayuran ya yang ada di panci atau memasak apapun ya itu lama-lama kok bisa matang. Kenapa ya? Misalnya kayak kalau memasak nasi ya, berasa dimasak, berasa kan masih atos, kok tiba-tiba jadi empuk. Terus buat bubur kacang hijau dan lain-lainnya kok bisa matang. Kenapa? Nah, itulah karena dipengaruhi oleh namanya panas. Sejak ditemukannya api, dulu itu ketika zaman Nabi Adam, itu juga diajarkan itu, ya, karena dia manusia pertama di bumi. Nah, nggak ada di bumi itu nggawe api cetek, nggak ada. Nah, diajarkan ya. Nah, bagaimana cara pembuatan api? Nah, pembuatan api masih zaman tradisional yang Bapak sampaikan kemarin, ya, pakai batu dipetik. Nah, nanti cipratannya dia akan menghasilkan api, nanti merembet. Nah, disiapkan dahan-dahan yang mudah terbakar. Nah, atau pakai kayu seperti ini. Nah, itu cara yang lama. Nah, semenjak ditemukannya benang, nah jadi diubut kayak busur tuh, ditarik seret. Nah, itu lebih putarannya lebih kencang ya. Nah, sehingga api yang dikeluarkan lebih cepat. Jadi ini nih kalau membuat yang digesek ini ya, misalnya ini medannya, nah ya ini kayu garing. Nah, ini sekitarnya kayu itu dikasih kertas-kertas atau dikasih ranting yang garing, ya. Terus kayunya, nah rantingnya taruh di atas tengahnya sini pas, nah terus diputar. Nah, gesek-gesekan inilah nanti di sini akan memastikan api. Nah, ini juga pengalaman kita juga, kita harus tahu. Nah, sepatutnya nanti kalian ketika survivor menjadi PA kehabisan bahan bakar, nggak tahu diajarkan cara pembuatan api, ya repot. Nah, jadi kalau kalian udah pernah diajarkan cara membuat api seperti ini, nanti kalian praktekkan. Nah, itu biasanya dilakukan dalam kondisi darurat. Ya. Nah, matahari itu kalau dihitung jaraknya dari bumi kita, nah itu 1 juta ya, 152 juta 100.000, kan sangat jauh sekali, ya. Nah, kok bisa sampai ke bumi? Nah, ya, padahal jauhnya seperti itu. Nah, ini panas matahari ya dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya seperti saat ini. Ya, apalagi ketika matahari pas tengah hari, wah panas-panasnya itu karena tepat berada di atas kita. Ya. Nah, andaikan panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, nah bagaimana nasib kita di bumi ini? Nah, tidak bisa. Yang manusia tidak akan bisa hidup karena tumbuhan itu membutuhkan panas untuk proses apa? Nah, fotosintesis itu asal muasal kita bisa makan ya, baik manusia maupun hewan. Kalau tumbuhan itu sudah tidak ada, maka otomatis semua makhluk hidup akan punah. Nah, jadi asal muasal kita bisa makan itu dari tumbuhan. Ya. Lah apa kan ada ayam, lah ayam makanan sekopo. Ya. Lah kambing makannya dari apa? Sapi makannya dari apa? Oke, jadi semua makanan yang ada di dunia ini asal muasalnya berasal dari tumbuhan, makanya tumbuhan kita jaga ya. Nah, panas perpindahan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya rendah, guys. Seperti Pak sampaikan kemarin, mau dari tinggi ke rendah, sama kayak air itu mengalir dari yang tinggi ke tempat yang rendah, kayak air hujan dari atas turunnya ke bawah, nggak mungkin dari bawah ke atas, tuh namanya air mancur. Nah, meskipun air mancur, saat tinggi-tinggi air mancur, dia pasti juga akan jatuh, nggak mungkin akan mengaduk terus bakalan air mancur. Apa mancur sampai tekan atas, ora balik-baliknya. Nah, berarti kan balik dia, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari atas ke bawah atau dari suhu tinggi ke suhu yang rendah, ya. Nah, perpindahan inilah
ya yang akan kita pelajari. Nah, ternyata panasnya itu pindah dari A ke B itu nggak langsung ujuk-ujuk pindah. Ya, ora simsalabim jadi apa? Orene. Ya, dalam IPA itu nggak ada simsalabim. Ya, semuanya pasti ada yang namanya proses. Ya, nah inilah proses ini akan kita pelajari. Okay? Nah, prosesnya ada 3. Ya, diingat-ingat. Ya, seperti udah dibacakan tadi, ada yang namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini pasti keluar ini. Ya, bolak-balik cuman soalnya di ABC-an pasti cuman kui, terus nanti di room 2 dibaleni neh, room 3 dibaleni neh. Ya, konveksi, ya, konduksi dan radiasi. Nah, konduksi itu apa? Perpindahan panas melalui zat perantara. Ya, seperti benda padat perpindahan panas melalui zat perantara, maksudnya begini. Nih, ini misalnya paku, ya, ini paku, terus ini korek. Nih kalian pasti kan pernah melakukan juga, tapi cuma raruh iki apa namanya perpindahan. Nah, ternyata namanya perpindahan konduksi, nggih, ingat-ingat. Yang pertama konduksi ini jarum atau paku bebas, ya, yang penting logam, mau apa misal mau sendok silakan, garpu silakan, yang penting logam. Nah, terus ini lilin atau korek api gas. Ya, kalian nyalakan lilinnya, ya. Terus ujungnya ini kita panaskan. Ya, yang dibakar ujungnya sini. Elet pirang menit. Nah, lama-lama tangan kita juga ikut kepanasan. Padahal yang dibakar ujungnya loh, tapi tangan kita panas. Nah, kenapa? Karena panas yang ada di sini dia berjalan di sini. Jalan terus akhirnya sampai sini, pertama hangat sitik-sitik, karena semakin banyak dia pindahnya terus. Nah, akhirnya lama-lama yang sebelah sini tadinya dingin menjadi hangat atau langsung panas. Nah, ini namanya perpindahan konduksi. Jadi dibakar ujung dia berpindahnya seperti ini. Nah, tapi perantaranya tidak ikut pindah, ingat nggih? Perantaranya ikut pindah. Sekarang lihat ujung pakunya ini ikut pindah ke samping tidak? Ujung pakunya yang kalian bakar ikut pindah tidak? Nah, tidak. Jadi konduksi itu perpindahan panas yang melalui zat perantara, ya, dan tidak diikuti perpindahan perantaranya ini. Nih, ini tidak diikuti perpindahannya, ya. Nah, berbeda dengan konveksi. Nah, konveksi itu perpindahan panas yang disebut dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, kalau tadi konduksi besinya ini dia tidak ikut pindah, ya. Nah, tapi kalau konveksi perpindahan panas, ya, disertai perpindahan perantaranya. Jadi ini menu pindah, geser ngene terus. Nah, beda di situ nggih. Kalau konduksi dia dibakar anteng wae, ora gelem ubah. Tapi kalau konveksi dia melu rubah, maju mundur atau atas bawah. Nah, contohnya apa? Air. Ya, air yang dimasak yang di bawah. Ya, karena dia kena panas dia membul ke atas. Terus yang dingin bawah pindah lagi. Nah, panas munggah ke atas lagi, terus turun lagi, munggah lagi. Nah, itu, ya. Jadi dia berputar. Makanya dia namanya mengalami perpindahan. Jadi air yang dipanas di bawah munggah ke atas kan dingin. Terus yang atas turun, munggah lagi, turun lagi sampai semuanya rata, umum semuanya. Nah, itu baru dia perputarannya stabil. Nah, itu namanya konveksi, nggih. Jadi terjadi ketika kalian sedang masak air, ya, atau membuat bubur kacang hijau. Nah, kalau lihat bubur kacang hijau, kalau panci kalian dari kaca itu ketok. Bubur kacang hijau munggah medun. Nah, pokoknya kacang-kacangan kalian godok. Berarti munggah medun nih, ya. Nah, yang terakhir, namanya radiasi. Nah, radiasi itu perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Jadi nggak ada. Jadi perantaranya itu cuman udara. Jadi tidak terlihat oleh mata kepala kita sendiri. Contohnya apa? Panas matahari sampai ke bumi. Terus kalau kalian bakar sampah, ya toh, yang dibakar ning ngarepan tiba-tiba tubuh kita juga ikut panas, ya. Kalian masak. Nah, masak di rumah, kompor yang nyala atau badan kalian gobios melu
panas. Nah, itu namanya radiasi, nggih. Jadi yang dibakar sana kita melu kepanasan, ya. Ketika membakar sampah, membuat api unggun, ya. Terus ketika kalian sedang memasak, tiba-tiba kok badan kita juga ikut-ikut panas, ya. Kalian masak oven, ketika dibuka pintunya, bush, wah, kan umumnya kan langsung ngenain badan kita, kan terasa panas. Atau panci ketika kalian buka uapnya, bush, nah, ya. Nah, jadi radiasi itu perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantaranya, nggih. Jadi ada 3, diingat-ingat, nggih. Konveks apa? Pertama tadi, ya, konduksi, ya. Terus konveksi dan radiasi, nggih. Diingat-ingat itu tadi, ya. Di buku kalian juga sudah ada, silakan diberikan tanda yang konveksi apa, ya, radiasi apa. Nah, itu sama persis dengan di buku, ya. Nah, terus dihafalkan, diingat-ingat. Nah, sekarang kita belajar satu-satu dulu. Ya, ini sama dengan di bukumu ini. Ya, perpindahan kalor secara konduksi. Nah, tadi kan kita baru belajar kulitnya. Nah, sekarang kita pelajari satu-satu. Ayo deh dibaca. Hantaran. Perantaranya. Yang berpindah saja. Jadi ngurang-ngurangin kalimat. Tuh, samping. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita melakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalar dan orang-orang yang memindahkannya sebagai seterantaranya. Ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku saja, sedangkan kamu dan teman-temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa kondisi, hanya kalah yang berpindah, seterantaranya tetap. Terus. Terus. Peristiwa kondisi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak, pada saat kamu menggoreng ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan
Terus samping. Jika listrik merupakan alat yang cara kerjaannya menggunakan prinsip perpindahan panas konduksi setrika Ketika dihubungkan dengan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanasan panas dari elemen terpindah ke bagian alas besi setrika yang tadi. ya. Nah, yang di bukumu yang penting-penting digaris-garisin ya, diberikan tanda ini sama persis. Ya, cuman disalin toh, paling-paling beda cuman beberapa kalimat toh. Sekarang kita belajar konduksinya ya. Jadi kan ada 3, nggih. Sekarang kita belajar konduksinya dulu. Nah, jadi konduksi itu seperti bos sampaikan tadi perpindahan kalor. Jadi kalornya toh yang berpindah nggih, panasnya. Ya, tanpa disertai zat perantaranya. Jadi ingat-ingat tanpa disertai. Nah, berarti zat perantaranya tetap. Nah, contohnya kayak kalian misalnya dari sana pindahkan bukunya ke samping. Nah, ya. Sama kayak kalian pindah tempat duduk hari Senin. Ya, yang pindah kan kaliannya toh. Nah, kursi mejanya tetap apa ikut pindah kursinya? Nah, tetap berarti itu juga sama dengan konduksi. Nah, mubengnya. Ya, jadi seperti itu nggih. Ya, jadi konduksi itu yang pindah itu hanya panasnya saja, ya. Mejanya ya atau perantaranya itu tidak ikut pindah. Nah, diingat-ingat. Ya, jadi pengertiannya itu karena nanti pengertian juga sering juga keluar itu pengertian konduksi apa, konveksi apa, radiasi apa. Jadi konduksi itu perpindahan panas ya tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Gini ingat-ingat nggih, perpindahan panas atau kalor tanpa. Nah, ada kata-kata tanpanya nggih, tanpa disertai zat perantaranya. Nah, itu pengertiannya konduksi. Nah, contohnya di sini. Nah, contoh kegiatan sehari-hari kita. Ya tadi ya buku ini. Nah, selain buku apa lagi? Nih kalian sedang gawe teh. Ya gawe teh atau gawe kopi. Nah, sendoknya lali tidak diangkat, ditaruh saja di gelasnya itu dimasukkan. Nah, nanti lama-lama sendok kalian itu akan panas. Nah, makanya Bapak kalau membuat teh nggak mau sendoknya ditaruh di situ. Mergonya ngopo? Cepet adem. Ya. Tehnya itu cepat dingin, mergonya ngopo? Dia akan panasnya itu akan cepat berpindah melalui sendoknya tadi. Nah, jadi kok kenapa gelas yang panas jika dikasih sendok sama yang tidak dikasih sendok itu yang dikasih sendok cepat hilang panasnya. Nah, karena dia panasnya itu ikut berpindah melalui sendoknya tadi itu yang merambat. Nah, makanya kalau kalian membuat teh kalau pengen tidak ingin cepat panas ya, yang pertama jangan taruh sendok di dalamnya atau ditutup. Nah, tutup itu lebih rodok suwe. Nah, apalagi kalau kalian punya gelas khusus. Nah, Bapak juga punya gelas khusus itu. Jadi itu lebih awet panasnya ya. Nah, jadi yang berpindah itu hanya kalornya nggih. Nah, yang kedua apalagi spatula. Oh, nengkene namanya apa? Nengkene dinggung goreng. Kalau kalian bilang apa? Serok. Selain serok apa? Sing itunya loh, serok kan sing dinggung nyaringnya itu. Apa namanya? Ya serok juga. Yang digomolak malik tempe ngono ki apa namanya? Kudu serok ketoke. Sotil itu. Ya. Nah, sotil kan kalau kalian taruh kan pasti di sampingnya wajan toh. Nah, yang ujungnya satunya tepat di gorengannya itu. Nah, untung aja tadi sotil. Nah, itu kan dari kayu. Nah, coba dari besi. Wah, langsung umum tanganmu ya bakal disowani demok. Ya. Karena dari kayu dia ketika kayunya dia mandek panasnya tidak bisa menghantarkan. Makanya ujungnya ini terbuat dari plastik, terbuat dari kayu. Nah, itu nggih. Terus contoh lagi setrika. Nah, gosokan rumah kalian.
panasnya itu kan elemennya ada di dalam, ya. Nah, tiba-tiba kok yang bawah juga ikut panas. Nah, itu karena dia bersentuhan, dia bentuknya kayak huruf U seperti ini. Nah, jadi elemen panasnya kalau nggak kalian buka, ya, setrika kalian. Nah, rumah Pak, kok setrikaan saya kok nggak panas Pak? Nggak usah beli setrika, mahal. Ya, apa yang kalian beli? Iki loh, sing huruf U-nya iki loh. Ah, itu nih toko elektrik ada itu paling 25.000, ya. Itu kalian yang lama dicopot, ya, terus dibelikan yang U-nya dipasangkan lagi, wes rampung. Nah, jadi tidak perlu beli setrika, kan kebanyakan setrika itu yang rusak itunya, ya. Nah, elemennya ini, oke. Nah, ini Bapak kasih tahu. Jadi kalau mas setrika kalian rusak di rumah kok nggak panas, jangan beli baru, mahal, 100-100.000. Sing paling murah itu 100 berapa tuh, sing paling welek dewe. Ya, daripada beli itu mending beli elemennya ini, nggih, cuma 25.000 atau 30.000, ya, tergantung mereknya. Ya, itu sudah panas lagi. Ya. Nah, jadi itu, nggih. Jadi namanya konduksi, perpindahannya seperti itu. Nah, selain konduksi, coba kita lihat adakah konveksi. Nah, ini cara membuatnya juga sama, nggih. Ada sendok, air. Nah, ini uji cobanya. Ya, ini kita taruh, nanti lama-lama sendoknya akan terasa panas. Nah, tapi efeknya airnya juga cepat hilang panasnya karena dia menguap melalui sendoknya tadi. Ya. Nah, kalau kok habis, nah, di buku kalian juga cuman konduksi saja ini. Apalagi konveksi ada di pembelajaran satunya loh. Wah, ini pembelajaran satu ini cuma konduksi saja. Oh iya benar. Nah, nanti ya yang membuat pertanyaan ya, nanti silakan ya di rumah dikerjakan yang ayah berlatih. Terus sama 4 halaman 38 ya ayah berlatih dilengkapi sama ya. Nah, nanti bisa kita bahas. Nah, percobaannya sama. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran kedua. Ya. Siapa sing urung maca? Nah, ele. Dari atas, nanti sampai kamu Siti, nanti kamu ibunya, ya. Ya, baca. Cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibu memasak. Siti lihat ibunya mengerjakan Rasa gojekan le, di sawang tulisannya. Air untuk membuat teh. Ibu mengenai di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas kompor itu. Di atas api. Di atas api kompor itu. Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung. Kali ini terus baca ke Siti. Iya Bu, kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat. Perantaranya, misalnya sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas. sekalian
Bagus, Bu. Nah, ya, sekarang kita belajar apa itu konveksi. Le, sebentar. Gojek wae. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya, umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas molekul zat yang ada di atas akan di atasnya. akan menggantikannya. Terus samping yang keras. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan Umpamakan, umpan apa mancing iki. kegiatan memindahkan zat tumpuk dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku itu mulai mengumpamakan seperti energi panas dan kamu menggunakan perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Merentakan nyer. Kok per dah? Nah, tak kon melu go bunarin nih kowe nggo. Ayo le. Terus samping. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan memberikan kondisi udara yang panas tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan kembali ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Saat ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah ini menggunakan jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, sekarang kita belajar tentang konveksi. Tadi udah konduksi, nggih, ingat-ingat. Ya, pengertian tadi konduksi itu perpindahan panas tanpa, ingat-ingat nggih. Nah, apa tadi Bapak bilang? Piye tadi? Bapak bilang apa tadi? Perpindahan panas tanpa baleni. Perpindahan panas
Tanpa apa tadi? Disertai zat perantaranya. Apa? Disertai zat perantaranya. Nah, berarti suka ngarep apa tadi konveksi apa konduksi tadi? Perpindahan panas, terus Perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. baleni apa itu konduksi? Perpindahan panas tanpa Baleni sing banter gen apal, nggih, keulangan pasti keluar kuwi. Konduksi itu apa? Konveksi itu apa? Apa konduksi tadi? perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Baleni neh. Perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Baleni. Plang-aplong nganggo gojekan wae iki cah telu iki. Eris. Apa tadi? Oh, ngerti Mas Koki? Mangap, mingkem bu ora nek suarane. Cah cilik dhewe iki. Boleh mau le. Konduksi tadi. Diulang ngomong ae. Apa tadi konduksi? Tunggale. Apa tadi konduksi barang-barang tadi? Diling-iling. Perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Baleni neh. Perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Deni. Perpindahan panas tanpa Sertai perantaranya. le. Panas kok diketahui? Sertai tanpa kok yang di perantaranya. Perpindahan panas yang tidak disertai zat perantaranya. Oh yang disertai itu. Yang tidak zat peran ngarep apa? Ora maca. Sertai perannya. Perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Ende. Perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Yang tidak
disertai apa? Zat Perpindahan panas yang tidak disertai zat perantaranya. teman ngapal kayak samono kok suwe men. Apa itu tadi? Pengertian apa itu? Hah? Perpindahan panas yang tidak disertai Pengertian apa itu? Iya, pengertian apa itu? Konduksi, diingat-ingat. Nah, kalau konveksi tanpanya kalian hapus. Nah, perpindahan kalor, boleh panas nggih, perpindahan kalor yang diikuti. Nah, beda situ nggih. Kalau tadi konduksi tanpa diikuti, kalau iki yang diikuti zat perantaranya, ya. Apa itu konveksi? perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Baleni. Perpindahan panas yang disertai dengan zat perantaranya. Baleni. Perpindahan Sambil iling-iling. panas yang disertai dengan perantaranya. Baleni ne. Perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Ndek. Perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Sing banter. Perpindahan Belakang. Yang disertai zat piye to nduk mau nduk baleni perpindahan panas yang disertai zat perantaranya ngono tok kok suwe meno. Yang disertai zat perantaranya. Perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Ya, Siti. Perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Kok yang tidak? Konduksi. Baleni. Yang disertai bukan tidak. Baleni. Perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Apa? Ayo. Zat perantaranya. Perpindahan panas yang disertai perantaranya. Zat Zat taranya. perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Nah, ingat-ingat ya. Apa tadi? Pengertian apa tadi itu? Konduksi apa tadi? Perpindahan panas yang tanpa disertai zat perantaranya. Apa konduksi? Perpindahan Ojo moco, cah cilik yo iso. Baleni apa konduksi? perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Konveksi. Perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Nah, membeda ke yang satu tidak, yang satu disertai kok bingung nih. Ya.
Nah, sekarang di sini kita belajar contoh kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, contohnya ketika kalian ya diminta untuk memindahkan buku. Nah, kalian itu sebagai perantaranya, bukunya itu panas. Nah, kalornya kalian yang melu pindah, bukunya juga ikut pindah ya, terus balik lagi, diangkut lagi, balik lagi, diangkut lagi. Ini namanya konveksi ini tuh kan, bolak-balik ya, seperti itu. Nah, atau ketika kita memasak air, nah, air yang di bawah karena kena api, nah dia akan lebih ringan masaknya ya, karena kena panas. Akhirnya karena ringan dia mumbul ke atas. Nah, yang atas kan jadi berat itu, tenggelam, mau dipanasin lagi, ringan lagi, munggah lagi, yang terus yang berat tenggelam lagi, munggah lagi. Nah, seterusnya akhirnya semuanya menjadi umum. Nah, jadi dia berpindah-berpindah seperti itu, ya. Nah, contoh apa lagi lainnya? Angin darat dan angin laut. Nah, dikatakan angin darat kenapa? Dikatakan angin laut kenapa? Nah, ini perhatikan, nggih. Angin dikatakan angin darat kenapa? Karena dia anginnya itu berasal dari darat. Nggih, ingat-ingat nggih. Jadi angin darat itu anginnya berasal dari mana? Dari darat menuju ke mana? Laut. Jadi lawannya daratan itu lautan, ini daratan ini. Ya, anginnya darat. Jadi dia dari darat datang menuju ke laut. Nah, ini terjadi pada malam hari. Ya, jadi angin itu pada malam hari dari darat ke laut. Makanya para nelayan itu kalau pergi ke laut, ya yang masih menggunakan layar, nggih. Nah, zaman dulu kan masih pakai layar, nggak ada motor, ya. Yang masih menggunakan layar biasanya mereka kalau pergi malam-malam, ya, tengah malam mencari ikannya. Ya, masalahnya kenapa? Karena angin itu dari darat dia, nah, ke laut. Jadi tanpa perlu didayung terlalu keras, dia akan menuju ke laut secara otomatis. Nah, kenapa? Karena yang di darat ini lebih panas, nah, yang di laut ini lebih dingin suhunya. Makanya dia dari darat ke laut. Nah, tapi ketika sudah siang hari, pagi hari, kewaliannya suhu laut menjadi lebih panas, ya, daratan menjadi lebih dingin. Nah, makanya angin ini dinamakan angin laut. Jadi dari laut dia datang ke darat. Nah, jadi para nelayan itu datang pada siang harinya, ya, karena angin itu dari laut menuju ke daratan. Nah, itulah yang disebut, itu juga salah satu contoh peristiwa konveksi. Jadi angin darat dan angin laut. Ingat-ingat nggak itu, karena contoh juga pasti keluar itu. Contoh konveksi apa tadi, ya. Terus contoh konduksi apa? Ya, diingat-ingat tadi contoh-contohnya. Ya. Nah, selain itu ada lagi cerobong asap. Ya. Ya. Ketika kita panaskan, dia akan mumbul asapnya itu. Nah, itu namanya juga konveksi juga. Nah, ini contoh angin darat, angin laut, ya. Nah, jadi angin darat itu kalian lihat di sini. Ya, nih. Nah, ini kan pada malam hari. Nah, jadi dari daratan ini dia menuju ke laut ini tuh, menuju ke laut. Nah, terus karena pada malam hari suhu daratan lebih panas, ya, daripada di laut. Makanya kalau kalian pergi ke pantai, ya, kalau pada malam hari, nah, pantai ini lebih dingin, ya, tapi di daratan lebih panas, ya, karena cuacanya seperti itu. Nah, tapi kalau pada siang hari kalian pergi ke pantai kan terasa panas sekali, toh. Nah, jadi karena air laut ini dia membawa panas. Nah, ya. Seperti itu. Makanya kan kalau di pantai, kalian mainan di pantai siang hari nggak akan terasa kedinginan, betah. Ya, mergonya ngopo? Itu tadi dia membawa angin panas dari laut. Makanya kalian betah berada di pantai. Ustaz neng pantai urung. Siapa sih belum neng pantai? Mosok. Urang tahu tenan. Innalillahi. Lawang ngono giri ke pantai ujung rono ya. Dekat loh. Ya. Lewat mana Pak? Iki lho. Ngadir apa lewat Slogimo, Ngiri, Tunggangan.
Ya, kok turun yang Batu Rono mau ke Pacitan kayak mau ke Paranggupito. Nah, sana pantai dekat, ngepet aja nggak paling 1 jam. Nah, masa liburan kemarin cuma ngomah, ya radulan liburan kemarin setahun nih liburan. Setahun liburan radulan. Setahun lo gigi liburmu. Ya neng pantai. Neng di rumah nenek. Iya, liburan neng rumah nenek. Liburan paling murah meriah cuma lompat pagar sampai rumah nenek. Ya. Nah, sana dolan dekat ya. Bapak rekomendasikan kalau ke Pacitan ya ke Klayar. Nah, itu pantainya lebih bagus tapi memang ombaknya agak besar ya. Kalau pengen sing ombaknya landai kayak kolam renang, belas rene ombaknya, pergi ke Trenggalek sana ya, Jawa Timuran sama Jawa Timuran. Ya, Ponorogo ngambil ngiri ya, kan kalau bablas ke Pacitan. Nah, jalur ke Trenggalek, nah nanti sana ada namanya Pantai Pasir Putih. Ya. Bapak pisanan ke sana ya kaget, masa pantai bentangan samono dawane ya. Cuman pinggang dada Bapak ini, kalian palingnya cuma dagu kalian gini. Tidak ada ombak, jadi itu kayak kolam renang. Ya, nanti di sana ada penyewaan ban, jadi enak. Ya, jadi numpak ban mau ban truk kae wis didayung kayak ning kolam renang ngono kae. Enggak ada ombak, yang ombaknya kecil, paling bagian zis ngono kae ya. Zis tidak gede kecuali kalau perigi besar. Nah, ya kalau Bapak rekomendasikan kalau sing enak ke sana. Memang agak jauh kalau ke Perigi nanti jujuk kene udah sampai Pantai Perigi, tapi kalau Pasir Putih jek ngambil jek mubeng. Wah, masih kilonan, paling sekitar 5 kilonan. Ya agak jauh lagi. Nah, tapi pantainya enak, guys, Bapak sampaikan tadi. Nah, mau naik banana boat. Apa banana boat? Ora Jawa, orang tahu. Ya. Banana boat itu kayak banana apa bahasa Indonesianya? Nah, perahu bentuknya pisang panjang. Nanti numpak kabeh ning atasnya kabeh pakai baju pakai rompi. Kemarin satu orang itu sekitar 40.000 atau 30.000 gitu, ya. Kan nanti numpak, wah nanti ditarik sama motor boot. Nah, perahu boot ditarik buah, nanti dipegangan kenceng. Ya. Nanti ditarik sangat kenceng-kenceng mubengin laut. Nah, beberapa putaran nanti yang terakhir paling dibuat ngepot sehingga jatuh kabeh jeblis. Nah, rasa kuatnya tenggelam mau pakai rompi kok. Ya, itu. Ya, silakan nanti besok Minggu liburan ke sana saja. Ya. Nah, kalau naik motor cepat paling 2 jam sampai kalau naik motor. Ya, kalau naik mobil 3 jaman. Jalannya juga bagus, nanti kalian juga melewati hutan nanti ya. Sepanjang jalan itu semuanya wisata-wisata semuanya ya. Nah, silakan coba ke sana ya. Kalau ingin suasana pantai yang tidak ombaknya tidak tinggi ya ke Pasir Putih. Kalau pengen si ombaknya gede ya rasa jauh-jauh ya ke Paranggupito boleh. Paranggupito masih Wonogiri itu. Ya, jadi Wonogiri juga memiliki pantai daerah Paranggupito sana. Itu kalau Paranggupito kalian tarik urut, itu nanti juga tembusannya Klayar. Nah, karena Bapak juga tahunnya pas kemarin itu ya ke Paranggupito sana, lah Bapak ngambil ngiri, lah kok tembus-tembus malah neng Klayar. Nah, ini ternyata satu jalur dia juga ya dengan Klayar itu. Nah, silakan nanti saat panjang jalan itu pantai semuanya, pantai Banyu Tibo, pantai Buyutan, macam-macam sepanjang jalan itu. Ya tinggal pilih mau pantai apa ya. Tapi pantai yang paling besar itu Klayar ya sama pantai Nampu. Jadi ujung sama ujung, yang tengah-tengah ini cilik-cilik, tapi ada juga yang rada gede, Buyutan kok nggak salah itu. Ya, bagus semuanya. Nah, wisata paling murah itu cuma di pantai ya. Paling masuk sak rombongan cuma 20.000 30.000 ya wes main banyu sak kemengmu ya, enggak akan bayar lagi banyune ke gratis banyune nggih. Nah, nanti kalau pengen cari ikan bawa serok dari rumah ya, golek ikan di sekitaran batu-batu karang, banyak ikan-ikan kecil. Nah, itu seneng golek
ngono kae. Ya, tapi kalau yang pasir putih nggak bakalan ketemu, mergone batu karangnya nggak ada. Ya, kalau yang paling banyak dia itu di layar batu karangnya masih banyak. Nah, itu bisa cari di situ. Ya. Nah, silakan dolan aja dolan yang kene terus banyune banyu gunung ya, nyoba sekali-sekali banyu pantai ya. Sebenarnya jangan diminum. Wasin ngolah mulutmu. Ini dong tau ngerasake banyu laut nih, asin apa ora? Yo jundis-jundis sama tendo ndek masake Pak Agung. Pak Agung sing ndi kok ora tau dolan. Ya. Nah, sekarang kita belajar pola lantai. Tekan di mau sing maca. Apa sih urung maca tadi? Dah. Ora enek sekolahan. Di sekolah. Terutama penari membuat formasi penari dinamakan pola tari. Terus dikembangkan berbagai pola lantai antara lain garis lengkung, ya samping. Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari jaran ketang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran ketang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang
Ya, ada. Ya, sekarang kita belajar SBK, pola lantai. Ya, pola lantai itu ya ini adalah hal yang paling penting dalam sebuah tarian. Nanti kalau kalian menjadi seorang penari, nah, yang pertama kalian dilihat itu adalah pola lantai. Jadi kalian nanti pindahnya ke sana, pindahnya ke sana. Nah, itu penting, ya. Jadi dari kamu putar ke sini, nanti dari sini ke sana, nanti yang ini gantikan posisimu. Nah, itu. Jadi formasi ini sangat penting sekali. Nah, makanya disebut pola lantai, ya. Nah, pola lantai itu dasarnya cuma ada dua, nggih. Yang pertama garis lurus dan lengkung. Ingat-ingat, asalnya cuma dua, lurus sama lengkung. Nah, nanti lurus masih dibagi lagi. Ya, ini namanya lurus tuh jejak. Nah, garis itu kaku, jadi tidak ada lengkungannya sama sekali. Jadi kalau kalian lihat gambar bangun apapun yang tidak ada melengkungnya, itu namanya pola garis lurus masuknya, ya. Kadang-kadang ada yang seperti ini, nih, ya, horizontal. Jadi horizontal itu menyamping, vertikal. Apa kalau vertikal? Vertikal itu ke depan dan ke belakang, vertikal. Ya, ingat-ingat nih vertikal ini, ya. Jadi kalau yang namanya horizontal itu menyamping, ya. Vertikal itu depan belakang. Nah, kalau diagonal miring, nih kayak gini kiki miring iki. Nah, dari depan pojok sampai belakang pojok, jadi miring dia. Nah, atau gini, ya itu namanya diagonal, jadi miring. Atau zigzag. Nah, zigzag itu membuat huruf Z, membuat huruf N, membuat huruf W, membuat huruf M. Nah, itu namanya zigzag. Ya, jadi ngeneki zigzag, ya, zigzag. Ya. Atau jika membuat bangun-bangun tertentu persegi segi 4, ya, atau persegi panjang, atau segitiga, ya, segi 5. Nah, jadi segi 6. Jadi yang persegi itu, ya, itu masih garis masih lurus. Nah, kalau yang lengkung ini, nah, garis lengkung, jadi setengah lingkaran besar, lingkaran kecil, atau 3/4 lingkaran, ya, atau membentuk huruf P. Nah, huruf P ini juga sama, jadi ada lengkungannya gabungan, ya. Nah, terus ini ada contoh tariannya ini. Yang pertama adalah tari Jaran Kepang dari Jogja. Nah, ini dia gabungan antara garis lurus dan garis lengkung. Nah, ya. Nah, jadi dia menggunakan garis melingkar, kadang menggunakan garis lurus ke depan, ya, horizontal, ini digabungkan, ya. Nah, berbeda dengan, ya, kenapa? Karena tadinya ini tidak memiliki makna. Ya, tapi kalau pada tari, ya, Bendoyo, nah, dari Semarang, nah, dia adalah jenis tari klasik. Jadi pola lantai itu ditentukan mergone ngapa? Punya filsafah, ya, punya arti. Ya, itu pola lantainya. Makanya tari Bendoyo ini, ya, Bendoyo Semang ini, dia pola lantai nggak sak-sae, sudah ditentukan apa saja. Nah, contohnya di sini ada gawang jejer, jadi dia jejer. Ada gawang 3-3, ya. Ada gawang perang, ada gawang kalajengking. Nah, ini, ya, ini contoh-contohnya pola lantainya. Nah, terus ini tari saman. Pola lantainya apa ini? Kok tari saman ini jejereng ini ki? Apa? Horizontal ke samping, ingat nggih? Nah, bukan vertikal. Nah, kalau ini tari sekapur silih. Nah, membentuk apa dia itu? Lihat di situ.
Oh, melengkung. Lihat ini loh, membentuk huruf apa ini? Membentuk huruf V. Ya, pola lantainya. Nah, tari pendek apa ini? Pola lantainya nih, lihat ini. Apa dia? Iki loh. Horizontal. Ini lingkaran tari piring. Ya, membentuk sebuah lingkaran ya, dan lain-lainnya. Nah, ini yang pembelajaran 2, nanti soal-soalnya bisa kalian kerjakan juga. Ya, pola lantainya, nanti kita bahas. Ya, kita istirahat dulu sebentar, sampai jam 9 nanti kita lanjutkan matematikanya. Ya, nah silakan istirahat dulu. Nomor 5, panjang, 4, lebar, 8, tinggi, 2, jadi 64, 60. Nomor 6, panjang, 4, lebar, 6, tinggi, 6, jadi berapa? 144. Nah, 144. Nah, itu rumusnya, Jadi volume rumusnya ini ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ingat-ingat. Contohnya di sini. Nih, panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 2, berarti 4 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Hati-hati, pangkatnya 3, ya, dibaca kubik. Nah, kalau kemarin kan semester 1 pangkatnya 2, dibaca persegi. Ya, hati-hati. Pangkatnya harus dipakai pangkat 3. Ya. Nah, sekarang dicoba nomor 1. Nah, kalian kerjakan berapa itu volumenya nomor 1. Nah, pakai dulu rumusnya, tulis dulu. V sama dengan P kali L kali T. Ya. Kalau persegi, kalau kubus bukan PLT, S kali S kali S. Ya, itu kalau persegi. Ya. Atau kubus. Kalau kubus PS kali S kali S atau S pangkat 3. Tapi kalau balok PLT. Ya, bedanya di situ. Nah, kenapa kok kalau kubus S pangkat 3? Karena semuanya angkanya sama. Nah, ya. Kalau angkanya semuanya sama berarti itu dikatakan kubus. Nah, tapi kalau angkanya beda pasti balok. Ya, salah satu angka yang beda balok. Kalau angkanya semuanya sama berarti kubus. Ya. Nah, nomor 1 balok apa kubus ini? Kubus. Nah, karena ada yang beda itu. Rumusnya bagaimana? Kalau kubus, volume volume kubus apa volume balok? Apa rumus volume balok? Ya, P kali L kali T. P-nya berapa? 2, lebar, tinggi. Nah, jadi berapa semuanya dikalikan? 12. Sekarang nomor 2 dicari. Bangun apa ini? Kubus apa balok? Balok. Dihitung, Le. Panjang berapa? Lebar, tinggi 2. Rumusnya? Nah, jadi berapa semuanya? 18. Nomor 3, bangun apa ini? Balok.
Panjang, lebar, tinggi. Rumusnya. Nah, berapa dikalikan? 24. Nomor 4. Bangun apa ini? Balok. Panjang, lebar, tinggi. Rumus. Berapa dikalikan? Berapa? Nomor 5. Bangun apa ini? Balok. Panjang, lebar, tinggi. Rumus. Berapa dikalikan? Nomor 6. Bangun apa ini? Balok. Panjang, lebar, tinggi. Rumusnya. Nah, berapa dikalikan? Nomor 7. Bangun apa ini? Balok.
Panjang, 8, lebar, 6, tinggi. 5, Rumus panjang kali lebar kali tinggi, berapa dikalikan? 240. 240. Nah, udah paham semua itu cara mencari volumenya? Nah, nanti yang ini dicari. Halaman berapa ini? 154 ya, dikerjakan. Ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kubus. Tadi volume sudah apa? Balok sudah ya. Nah, sekarang kubus-kubus sama caranya ya. Nah, ini kita menggunakan satuan, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ya. Sama, oke. Nah, bedanya di sini rumusnya. Kalau balok tadi PLT, kalau kubus S kali S kali S. Ya. Biasanya kubus itu angkanya ini cuma satu. Ya, misalnya di tengah-tengah toh, di samping bawah sini nih. Misalnya 4, nah, semuanya itu otomatis 4 ya, karena kubus itu semuanya panjangnya sama. Nah, contohnya di sini. Ya, panjangnya ada berapa di situ? Ada 4. Lebarnya? Tinggi? 4. Nah, jadi bagaimana garapnya? Rumusnya tadi. Nah, berapa ketemu ini? Kalian hitung berapa ketemunya? Berapa? 64. Nah, ini kalian hafalkan ya, hari apa ini? Hari Selasa ya? Hari Kamis. Nah, kalian salin. Nah, ini Bapak buatkan. Ya. Nah, kalian ini harus hafal, nanti kita bermain kepala dan buntut. Ya, kalau ini hafal, ya otomatis dikasih soal apapun dalam waktu 1 detik langsung ketemu jawabannya. Guys, yang penting hafal dulu. Nah, ini ya. Kalian salin dulu. Nanti 1, 2, 3 urut sampai 10. Kalian tulis semuanya itu sampai 10. Ini Bapak baru angka 1. Nanti sama. Nanti 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. Nanti 3 kali 3 kali 3. Jawabannya kalian hitung dulu. Ya. Nanti sampai 10 ya. Nah, nanti kalian hafalkan ya, hari Kamis 1 kali 1 kali 1 1 ya, 2 kali 2 kali 2 8 ya.
ini samping ini pangkat ya. Jadi 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 ini sama nggih. Nah, kalau ini kan perkaliannya 3 pangkat 3 itu padha karo 3 kali 3 kali 3 ya. 4 pangkat 3 padha karo 4 kali 4 kali 4. Nah, jadi 4 perkaliannya 3 kali. Jadi di bukumu sudah ada, tapi kan tidak ada cara tekniknya ya. Ini Bapak nulisnya pangkat 3-nya agak jauh, nggak bisa mepet. Nanti kalian dibuat mepet nih pas atasnya. Ya. Ini Bapak mau mendekatkan, tidak bisa ini. Dimentok saat menuki jaraknya. Yuk dibaca dulu bersama-sama nggih, 1 kali 1 kali 1 sampai 10 kali 10 kali 10 nggih. Jadi biar besok ngapalinnya tahu. Ya bersama-sama yang keras 3 4. 1 kali 1 kali 1 1. 2 kali 2 kali 2 8. 3 kali 3 kali 3 7. 4 kali 4 kali 4 5 kali 5 kali 5 125. 6 kali 6 kali 6 216. 7 kali 7 kali 7 343. 8 kali 8 kali 8 512. 9 kali 9 kali 9 799. 10 kali 10 kali 10 1000. Nah, dihafalkan. Oke. Kalau kalian hafal nanti Bapak kasih satu soal, 1 detik kejawab. Ya, yang penting hafal C. Nanti penggunanya belakangan Bapak ajarkan, oke. Hari Kamis maju 1-1. Ya. Ora apa bersihin kamar mandi. Nah, tinggal milih kepengen bersihin kamar mandi, WC apa pengen ngapalke. Ya. Nah, sekarang nomor 1. Lihat di sini. Nah, ini berapa ini? Panjangnya berapa? Nah, sisinya 5. Berarti berapa jawabannya? 125. 125. Kalau apa langsung dapat ngono. Nah, ini berapa nih sisinya ini? 6. Nah, berarti berapa tadi? 216. Nah, yang ini nomor 3 berapa ini? 77 berapa? 343. Nah, ya. Karena kalau udah nanti kalau akan hafalkan bisa semua itu gampang gitu. Nah, ini ya. Nah, coba ini kita hitung dulu. Nah, 8 berarti 8 berapa tadi 8? 12 10 1000 kalau 12 dihitung. Dihitung le, raplang-aplong le. Kene-kene sekolah le. Dua belasnya diping berapa kali? 3 kali. 12 kali 12 kali 12. Hitung C 12 kali 12 berapa? Nah, ketemu jawabannya dikalikan lagi 12.
Berapa ketemunya? Kalau 12 1528. Yang lainnya berapa? Beda apa sama? Dihitung C. Pira us? Sing liyane. Pira ya? Jadimu kurang oke. Terusan. Tenanan ngitungmu, menurunkan samu. Perkalian murane perkalian bersusun rok-rokanmu ngitungmu kepi ora bersusun. Nah, sekarang 15 dihitung. Perkalian bersusun pakainya orang nurunkan cani. 15 kali 15 berapa pakai perkalian bersusun? Berapa 15? Nanti di buku apa bahasa Jawa 10.000 nggih. Sudah ada bukunya. Keraton.
Berapa kalau 15? 3.375. Carousel. Datun. Kayak ngopo di tadi kuwi. Udah, Tun. Ih, 15 kali 15. 5 kali 5 25. Tulis 5, sisa 2. 5 kali 1 tambah 2 7. Sini 15. Berapa? 5. Terus 7 tambah 5. Tulis 2, sisa 1. 225. 225 dikali 15. Kayak gini kok suwemen to. 5 kali 5. Tulis 5, sisa 2. 5 kali 2 tambah 2. Tulis 2, sisa 1. 5 kali 2 tambah 1 11. Terus itu dikalikan 1 sama 225. Kalian 1 nggak usah dipikir. Berapa di sini? 5 7 3 3. Jadi berapa? 3.375. Kayak ngono gampang ya kok suwe men. 16. 4.096. Ditung sik liyane. Sama caranya kayak tadi.
Berapa 16? 4096. Pira ton? Cek. 4096. Pira jam? 4096. 19 dihitung. Liyane memang perkalian 1 sama perkalian 9 bingung. Karasit. Rasan. Kalian jelek mulih san. Saya jelek mulih, kini gegerin mulih biasanya.
Berapa 19? Suwemen to yang ketemu mon 19 to. Mon perkalian 1 mau perkalian 9 to. Berapa 19? Keraton. Sentak urung Don. Anggolekmu ning diurung entuk. Berapa sel? Jangan pas ditakonin, ngerti mulih ora bakalan rampung. Berapa 19?
Pada sesuai ngitungnya kan cuma perkalian 1 sama 9. Berapa 19? 6.819. Temu dong, Ton. Ngitung gampang gambar gue. Piro le? 19 kali 19 berapa? 19 ping 19. 300. Nah, dikalikan 19 lagi. Ya, dibuat PR 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dicari. Oke. Yang atas tadi sama yang ini ya, matematikanya. Oke. Yuk dimasukkan. Baca ini le. Nah, jangan lupa dihafalkan hari Kamis.